Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahul ladzi khalaqal hayata wal mauta liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Segala puji yang milik dan bagi Allah. Allah menjadikan kehidupan, kematian untuk ujian bagi kita. Siapa di antara kita yang bisa memanfaatkan hidup dengan baik sehingga kita akan mendapatkan keberkahan baik dunia maupun akhirat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa la niddalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairul huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Haji Salimun yang saya muliakan, alhamdulillah terima kasih sekali Bapak Ibu dan keluarga besar Purbasari. Alhamdulillah hari ini kita, sebenarnya ini bukan pertama kali Bapak Ibu, kita sering sekali diberi banyak fasilitas oleh beliau. Dari ngepit ngaji dulu pertama, kemudian santri-santri kami juga kalau liburan ke sini digratiskan. Orang gratis stok malah dinai malam, dinai snack barang gitu. Ya, jadi alhamdulillah mudah-mudahan beliau semakin berkah hidupnya. Saya kenal beliau sejak awal karena saya juga berapa kali ngisi di sini ya, Pak Haji Salimun. Dulu dengan jamaah dari beberapa tempat ngisi dia ada acara di sini kita juga mengadakan. Baik Bapak Ibu semuanya, hari ini pada baik jadi kampak cuma offline ya. Iya, jadi kayaknya kok beda temen mentang-mentang ngaji ini pada dandan gitu ya. Iya, pada dandan terus pada jaim-jaim gitu ya. Pada meseme pada dihalus-halusna. Padahal biasanya nggak ngapak kan pada repot-repot orang karuan. Wis dasare pada bolong gitu. Karena pakaian paling nyaman di dunia apa, Bu? Astagfirullah. Nyaman buat siapa? Ibu. Bapaknya kepiye, Pak? Senep ya. Kanggone kue baik. Ya memang begitu. Alhamdulillah. Ini malah kesempatan ibu-ibu itu kan ngaji nang Jawa mesti senang karena kesempatan gue eksis ya. Bapak-bapak kita orang pati ya, bapak-bapak yang mesti mesiman dan percaya ke anak sing hempingi sing urung tiga kumbah ke tiga maning kayaknya. Mau bengi gue pengajian sih tiga maning. Siapa sih nganggo klambi mau bengi oli door press, cung. Aneh banget, Mas dapat dopres, singa klambi ini urung ganti sama baik cung. Aku ya udah dapat dopresnya apa Mas? Gantungan kunci ada. Ya wes, mau urung klambi orang ganti ya gantungan kunci lah. Apa? Monggo Mas Fuad, Mas Rijal. Orang gumune kok ana sing ngacung iki lho. Keton klambi ini orang ganti. Nek bapaknya angke jajan ibune ada nggak yang pakai baju kemarin? Ora apa-apa. Wadon ki siki ngoklambi, kok apa ana kondangan ganti ora? Kok sore PKK-an ganti? Kok bengi majlis takliman ganti maning? Ya ora apa-apa. Wis sing marekna bapake mumet. Ya, kontak-kontak klambi raine ajeg ya. Nek bapake senenge apa, Pak? Milih ndi? Raine ajeg lambine gonta-ganti, apa lambine ajeg raine gonta-ganti? Baik Bapak Ibu, kita hari ini silaturahmi alhamdulillah jamaah APAK walaupun belum semua. Kalau yang terdaftar dalam grup itu sekitar hampir 1.500 Mas. Karena 6 grup, satu grup 257. Dari luar kota banyak yang tidak bisa hadir karena kesibukan mereka. Ya, jadi mudah-mudahan suatu saat bisa hadir bersama kita ya. Tapi nanti kalau 1.500 kayaknya orang nampung ini Pak Salimun. Jadi kita doakan mudah-mudahan berapa tahun ke depan lebih besar daripada ini ya. Allahumma amin ya insyaallah. Baik, kajian kali ini amalku adalah hidupku. Kita pada niat ngaji enggak baca catatan orang? Mau dengan niatnya plesir ya. Orang niat ngaji, ada ini ngaji. Baik, Bapak Ibu, amalku adalah hidupku. Kita lihat hadis sahih dari riwayat Bukhari nomor 6412. Nikmatan mabunun fi makatsir minan nas. Ada dua nikmat di mana banyak manusia suka lalai. Satu apa? Sehat, kedua apa?
waktu senggang. Ya, waktu senggang itu maksudnya waktu luang, gitu ya. Ibnu Jauzi pernah mengatakan apa? Terkadang manusia berada dalam kondisi sehat, namun waktunya sibuk ngurusi apa? Dunia. Gimana? Ya, tapi giliran wis lagi waktune anak, tapi kondisinya orang sehat. Kadang-kadang kan kayak gue. Ya, saya pernah cerita dulu saya pernah merintis kursus di Islam itu di sebuah masjid di Purwokerto, itu mulai jam 6 pagi sampai jam 8 pagi itu hari Selasa Rebo lah. Itu pesertanya orang-orang pensiunan semua Pak. Bu, pensiunan ada yang dari Pertamina, ada dari PLN, ada dari perusahaan-perusahaan BUMN dan yang lainnya. Itu rata-rata dari Jakarta dulu, tapi tinggalnya di Purwokerto sekarang. Itu kalau saya ngisi, itu memperhatikan betul. Baru ngisi penyong diparani. Masya Allah Ustaz, isinya apik banget, tapi utakku suaranya nyandang. Tuh, saya janji Allah, janji biar dong yang ngisi urusannya ngurusi dunia. Barang wis tuh kayak gitu pengen ngaji, tapi utaknya wis. Iya, jenengan nerangna tak apik, tapi nyong ora pati mudeng gue. Nah kayaknya tau ora ya? Halo? Orang beda. Orang beda. Gitu ya. Nah, maka kalau ada orang wis sehat, ada waktu sempat, maka itu harusnya digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Itulah yang disampaikan Ibnu Jauzi dalam perkataan beliaunya, dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari dan dalam kitab Mauqil Al-Islam, bahwa barang siapa yang memanfaatkan waktu luang dan nikmat sehat dalam rangka melakukan ketaatan, maka dialah yang akan berbahagia. Jadi kebahagiaan itu adalah di mana seseorang diberi kesempatan hidupnya penuh dengan kebaikan. Itu namanya kebahagiaan. Makanya judulnya kajian kali ini apa tadi? Amalanku adalah hidupku. Karena itu sumber kebahagiaan. Tambah tua pasti apa ora? Halo? Pasti apa ora? Ya nek ora ngandel kowe kacane dibuka dideleng ngaca dewek-dewek. Mesti tambah tua, tambah kisut, Pak. Kita dari kecil tua memang begitu. Allah menciptakan manusia dari lemah menjadi kuat, kemudian lemah lagi gitu. Bedanya kalau nun sewu nggih, nun sewu kalau kita ini ketika masih muda sebenarnya otaknya cerdas, waktunya banyak, ya, tenaganya sehat, tapi kadang-kadang kita kurang memperhatikan masalah akhirat. Ini sering saya sampaikan, persis kayak sunatullah gangguan mata. Ingat gak saya sampaikan Bapak Ibu? Halo? Gangguan mata kalau di bawah 40 tahun minus apa plus? Minus. Kalau di atas 40 tahun plus. Begitulah sunatullah. Nek minus pedek genah atau orang genah. Nek plus atau genah pedek orang genah. Itu hidup manusia begitu. Ketika muda dunia yang dekat jelas, tapi akhirat yang jauh burem. Ketika tua kudune apa? Kudune diwalik. Ya, akhirat sing adoh genah, dunia sing pedek. Nah kudune kaya kowe. Halo? Emang baik ya? Kowe sing bener, tapi ana sing ora bener. Dong mesin nom sing paling ayu bojone. Bojone siapa? Dewek. Bareng wis tua sing ayu. Kowe sing ngomong bojone wong sama kowe. Saya tadi waktu Pak Haji Salimun ngomong istri saya 4 aku deg-degan. Kapan nikah? Sebulannya anaknya. Ya, karena saya kenal beliau udah lama, dari awal dulu masih rumah kecil ya Pak. Itu kalau masih rumah kecil di situ, terus beliau aktif ngaji di Muhammadiyah Padamaran apa ya? Nah, dari awal itu sampai memfasilitasi ini sejak awal. Baik, tua itu sudah pasti, tapi pertanyaannya sudahkah amal bertambah? Ketemu sih ya, Bu? Iya. Ya, kan ini karena dengan jamaah tua-tua sing adoh mesti luwih benar. Nabi SAW juga pernah bersabda apa?
ini nun sewu ini sindiran dari Nabi ini. La yazalu qalbul kabir syabban fitnatain fi hubbid dunya wa tulil amal. Orang yang sudah tua senantiasa berhati muda pada dua perkara. Urusan apa? Dunia, dan yang kedua panjang angan-angan. Jadi wong nek wis tua itu akan keton pikirannya kayak nom, jiwanya kayak nom, ya. Ketika dia berpikir tentang apa? Dunia, dan tentang merasa hidupnya masih lama. Jadi merasa mulanya nun sewu, anak kaki-kaki gemagus. Nang ngene ta ora mangkat wonge ya. Halo? Kaki-kaki sing gemagusan apa ora? Oh, ngacung. Aja ngacung Bang, roli door press. Apa terus? Malah ngacung ya Kang Pakuncel ya. Kali manggis ya. Karena begitu. Kenapa ya? Anak ini sing lenjeh, anak ora? Hah? Ya orang kayaknya orang mangkat wonge. Mangkat juga orang aku. Ya anak, kenapa? Karena dia merasa enom, jadi orang kerasa. Gitu ya. Nyongke Kang Mas nganggo lengawangi akeh, tapi barang mlebu ngene mandan minder. Dene ini pada wangi-wangi temen ya. Kayaknya nggak ini gue tambah wangi-wangi. Kayak kadang-kadang ini wis lunga mambune sih nang kono lho, Pak. Tapi nyong mau bareng mlakukan sebelah kene wis mangine ilang kabeh. Yang kedua dalam urusan dunia. Kadang-kadang wong tua tapi nggak bisa ngurus dunia rasanya no. Maka ini menjadi peringatan bagi kita bersama. Bapak Ibu, umur dari kata apa? Saya kaji dalam kamus besar bahasa Arab. Umur itu dari kata amaro atau amuro ya'muru umron. Artinya banyak. Sebentar. Kayak genah orang sih ya. Genah lah ya. Cukup lah. Tapi mandan mepet ya apa-apa. Jadi kata umur itu dari bahasa Arab masuk ke dalam bahasa Indonesia. Asalnya kalau di bahasa Indonesia namanya usia. Ini sering saya sampaikan, saya ulangi lagi. Kalau di Arab untuk menunjuk masa hidup binatang dengan manusia beda. Kalau manusia pakai umur, kalau binatang sinun, sin itu gigi. Jadi kalau saya nang pasar tuku wedhus, Pak, takon ke umure pira, itu bukan kam umruh, berapa umurnya, enggak, tapi kam sinnuh. Ya, berapa usia giginya? Karena jere nek kewan gue didelok kang apane? Untune. Manusia juga sebenarnya sama secara fisik. Ya, di sini ada Pak Miswanto mana yang polisi. Itu kalau beliau polisi di Haji Barang, Pak. Jadi kalau jenengan Haji Barang kesel mampir aja ke rumah beliau. Beliau kan dinasnya di posko yang pertigaan itu ya, depan Masjid Taqwa. Pak Miswanto itu kalau di forensik ya, itu kalau nemu apa jenazah kan bisa memperkirakan usia ya. Itu dari apa? Gigi. Nah, betul tuh kata Pak polisi. Jadi kalau ada jenazah, kok polisi bisa ngira-ngira usianya sekian, ternyata yang diteliti apanya? Giginya. Jadi kalau binatang juga giginya menunjukkan itu dilihat dari sisi fisik. Ya, makanya binatang itu kalau tambah lemu, tambah larang, gitu ya Pak. Bu, kayak sing ibu-ibu lemu pada menang, Pak. Ya, kemudian nek misalnya binatang kayak kucing, nek kucing jadi tambah pesek, tambah larang. Wulune tambah apik, tambah larang. Burung monine tambah merdu, tambah larang. Semuanya diukur dari sisi fisik. Tapi manusia tidak pakai sin. Manusia pakainya apa? Umur. Itu menunjukkan kualitas manusia bukan dari fisik, bukan dari lemune, baguse, apike awake, apike kulite, bukan. Tapi dari apa? Ini yang namanya umur. Satu apa? Menetapi, apa? Menetapi, menyembah, mengabdi, membangun, memperbaiki, mencukupi, memelihara, mengisi, menghidupkan, menghormati. Jadi yang namanya umur itu bagaimana kita menetapi hidup, madep mantep, urip, sakdermo anglakoni kawulaning Allah. Aja nganggo Gusti lah. Itu nasihat ibu saya. Ketika saya merasa kesulitan ketika kuliah di
Kairo dulu saya nyurati ibu wajan berat temen ge ya gitu. Jawaban ibu saya wis kowe sinau sak dermo anglakoni kawulaning Allah. Wis dilakoni insyaallah mudah. Itu saya masih teringat kata-kata ibu saya. Ibu saya meninggal gak lama setelah saya pulang dari Mesir itu ya. Jadi hidup itu harus madep mantep. Kita udah punya sumpah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Paham nggih Bapak Ibu nggih? Jadi semadep mantep begitu loh. Kayak orang ketika bujang itu belum madep mantep. Ketika nikah sudah madep mantep. Aja delengannya mas, yang mau bujang pada deleng kafe. Gitu ya, madep mantep. Tapi ana madep mantep sing ora apik. Madep mantep melu mertua macem-macem mantu minggat. Ketulisan nang kaos. Suara bener nyong tau weruh kayak gue mededek banget yakin. Itu ya. Baik, terus kedua, hidup itu menyembah, mengabdi, berbakti. Ya, kayak saya pernah nanya ya sama mbah-mbah itu. Dulu itu nanya, "Mbah, jenengan kok ketone mesra temen karo Mbah Kakung nih." Udah bae nyong, bae wong. Ya, terus jawabannya, "Lho Mbah Kakung wis tuwake kowe sih ngomong apa?" gitu. Maksudnya wis pensiunan garis sithik, ngrumati. Jawabannya Mbah Putri apa? Lah wong urip kan bekti ngabdi. Aku ya iki karo Mbah Kakung karena Allah wis. Nek kene ana wong sing kaya kowe. Halo? Wonge anak ngaku kabeh ya. Begitu. Terus apa? Hidup itu membangun kualitas hidup. Yang namanya membangun itu harus bertahap dari awal. Ya, kayak kita ini lagi membangun kualitas hidup dengan ilmu. Karena man abadallah bi ghairi ilmin kana may yufsidu aktsar mimma yuslih, kata Umar bin Abdul Aziz. Siapa orang yang beribadah tanpa ilmu, termasuk kita menjalani hidup kan ibadah. Kalau tidak didasarkan ilmu, maka akan lebih banyak merusaknya daripada mendatangkan kebaikan. Umur juga artinya memperbaiki, mencukupi, memelihara, mengisi, menghidupkan, dan menghormati. Jadi itu yang namanya umur. Jadi terlihat sekali kalau umur itu berarti apa? Sejauh mana kita memanfaatkan waktu ini untuk amalan-amalan kebaikan. Nah, Bapak Ibu, Ibnul Qayyim pernah mengatakan, ini kemarin saya sampaikan waktu tausiah saat pelepasan jenazah Pak Ahmad Supartono ya. Waktu itu saya didapuk mendadak karena Pak Bupati nggak mau sambutan, beliau mau sambutannya di rumah yang di Kalibagor. Jadi udah saya siap gitu. Kemudian saya sampaikan ini ucapannya siapa? Ibnul Qayyim al-Jauzi, bahwa idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyanyiakan waktu itu lebih mengerikan dari apa? Kematian. Kan kita selama ini takut mati, padahal mati itu kepastian. Sementara hidup kita baik atau buruk itu kemungkinan. Kita lebih takut yang pasti atau yang mungkin? Yang mungkin, karena bisa mungkin benar, bisa mungkin norak. Kita masuk surga neraka pasti atau mungkin? Mungkin surga, mungkin neraka. Itu mesti Pak. Itu mau dikaya ngapak memang sane mati ya, mati baik. Itu. Wong sing tua ora sawet dimati, wong kadang-kadang tua be ora mati-mati. Sing nom malah mati dhisik. Ya, amalannya kadang-kadang sering saya sampaikan, panjenengan minggu udah sering dengar saya ngomong, kalau ada orang takziah itu saya kadang-kadang suka ngupi ngomongan orang. Ya Allah, wong api kaya kok cepet temen dipundhut niku ya. Itu orang kaya baik, gitu bisa kayak gue. Kaya wis tuwa nyengiti orang mati uripe awet. Halo? Iya. Jadi itu kepastian. Tetapi apa? Li'anna ita'atal waqti ta'atuka taqta'uka 'anillah wa daril akhirah. Karena menyanyiakan waktu itu akan memutuskanmu dari Allah dan hari akhir. Sedangkan kematian hanya memutuskanmu dari dunia dan dari penghuninya. Ya lebih ngeri yang menyanyiakan waktu. Karena orang kalau udah sia-sia waktunya sudah gak ada bermanfaat lagi gitu. Saya pernah ngobrol sama Pak Haji Sarimul Lama. Bahkan kadang-kadang kalau saya kesini, beliau tahu, langsung saya diajak ke rumah beliau ngobrol panjang tentang agama, tentang kehidupan. Saya juga banyak belajar dari beliau. Beliau dari dulu mengatakan bahwa saya bikin tempat ini bukan sekedar rekreasi gitu nih Mbak, tapi ada edukasinya.
Ya, kemudian bikin masjid itu juga begitu, karena keprihatinan beliau yang datang ke sini banyak, tapi sholatnya nggak muat, maka beliau kepengen bikin masjid yang bagus gitu. Ya, jadi nanti bisa dilihat masjidnya di pojok itu penuh dengan filosofi. Ya, di sampingnya juga ada kotejnya nggak Pak? Itu mau mencoba nginep di situ ya monggo, tapi nek kita bayar, kalau gratis Pak ya. Gitu. Jadi kata beliau begitu. Di sini kan ternyata luar biasa. Jadi ini yang namanya tadabbur alam itu begitu. Jadi bagaimana menyediakan sarana rekreasi tapi yang mengandung nilai kekaguman atas makhluk Allah sehingga dia kagum kepada Allah. Kan begitu. Nanti Bapak Ibu bisa melihat merak. Merak ini masih banyak Pak. Itu beliau mengkonservasi dulu saya kesini masih bertelur ya. Sudah banyak ya. Sudah banyak. Ada rusa juga. Dan ada macam-macam gitu. Itu indah-indah itu, Masya Allah. Baik, kemudian Imam Syafi'i pernah mendapat nasihat dari seorang sufi dalam kitab Madarijus Salikin. Ini kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ya, jadi Imam Syafi'i saja pernah dinasihati, apa katanya? Al-waqtu kas-sayf. Ya, fa'in ya, qata'tuhu wa illa qata'a. Gitu. Qata'tahu wa illa qata'a. Ya, waktu itu laksana pedang. Jika engkau tidak menggunakannya, dia yang akan menebasmu. Ya, dan dirimu jika tidak disibukkan dalam kebaikan, pasti disibukkan dalam hal yang sia-sia. Kan gitu. Kalau kita nggak berbuat baik, mesti perbuatan yang sia-sia. Naudzubillah perbuatan sia. Kan begitu kan? Nah, makanya hati-hati dengan itu. Demikian juga Rasulullah SAW menegaskan di akhirnya min husni islamil mar'i tarku malayani. Tanda kualitas hidup kita sudah baik, sudah bisa meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Ya ini semuanya termasuk saya juga masih banyak menyanyikan waktu kita semuanya, gitu nggih. Jadi hati-hati. Ternyata kualitas keislaman kita dilihat sejauh mana kita bisa melakukan amalan-amalan yang mengandung kemanfaatan. Kemudian, nah ini. Sebaik-baik manusia siapa? Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang namanya orang yang baik, yang apa? Panjang umurnya tapi baik amalnya. Jadi kalau kita diberi kesempatan usia panjang, ini jamaah ngaji ahad pagi yang baru sepertiganya ini, ya dari total yang terdaftar itu saya lihat ini sudah cukup umur dan manfaatnya, waktunya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu. Dan saya yakin jenengan datang ke sini kan yang utamanya pengen ngaji nggih. Rekreasi nomor 2 nggih. Halo? Bener apa ora? Oh, bener gitu. Buktinya dari awal duduk anteng itu tadi. Masya Allah, saya sampai nggak enak sendiri wis kesuwen nggih. Pada anteng banget saking nunggune gitu. Saya bilang masih mulai bemas gitu. Baik, kemudian lihat ini ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di sini kita diperintahkan untuk jadi orang yang sebenar-benar takwa. Tafsirnya bagaimana? Lihat ini. Mohon maaf sekali lagi saya belum terjemahkan, tetapi maknanya begini. Ini tafsir Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan yang dimaksud haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa, an yujahidu fi sabili haqqa jihadi. Yang kuning Pak, Bu Keton ya. Yang kuning kelihatan? Ya, kelihatan tayang maca ora? Hah? Anu gundul sih ya. Di Jorna Bengko kan selesai gondrong. Jadi an yujahidu fi sabili haqqa jihadi. Supaya mereka bersungguh-sungguh berjuang di dalam hidup dengan sebenar-benar kesungguhan. Syekh Muhammad Shalih Utsaimin menjelaskan yang namanya haqqa jihadi itu apa? Yaitu badlul wus'i wal juhdi wat taqati ya minal amwali wal anfusi fi taatillah wa tarkil ma'asi. Kalau bahasa kitanya ya kita berusaha semaksimal mungkin mengerahkan segenap daya, upaya, waktu, tenaga, pikiran, bahkan kalau perlunya nyawa untuk bisa taat kepada Allah dan menjauhi maksiat. Jadi berusaha taat kepada Allah menjauhi maksiat itu jihad. Ini yang dari jauh-jauh, ini yang Bapak Ibu, itu tadi ada yang dari Kroya. Beliau datang ke sini 5:30 sudah di sini. Beliau Bu Farihah dengan suaminya mana? Nah, ini dulu ngepit ngaji, ngepit dari sini sampai Kroya.
Luar biasa sehatnya. Oh, malah di sini 5:30 Pak Haji Sarimun sedang sarapan ketan. Di foto dikirim maring nyong. Saya sudah di lokasi Ustaz lagi sarapan medang ketan. 5:30. Berarti berangkat dari Korea jam berapa? Jam 4. Masya Allah. Hah? Oh, sebentar belum. Ibu dari mana? Oh, Kroya juga 3:30. Masya Allah. Tanginnya jam pira? 2. Ya Allah. Adus ora? Ya mbok ora. Wong kadang wong wadon kan sing penting penampilan. Adus mau ora genah. 3:30 Pak. Itu jihad bukan? Jihad. Sungguh-sungguh. Nyok 3:30 ya sih layah-layah itu. Ya, nyok jam 3:30 itu besi jago. Jangan misalkan itu jihad luar biasa. Sungguh-sungguh pengen silaturahmi ketemu dengan jamaah yang lain nggih. Jenengan mesti penasaran sih jenenge Bu Juju kayak ngapa kayak gue ya. Ndi Bu Juju ngaco berdiri, kayak wonge. Kowe malah kaki-kaki ini pengen deleng kabeh. Pasti penasaran sih jenenge Bu Juju jenenge wonge kayak ngapa iku ya. Kae wonge kae. Karo Kak Jumbo mana Kak Jumbo? Oh kayak Kak Jumbo, kayak gede. Itu Ustadz untuk anak-anak cocok banget. Dia bisa menirukan segala seni burung. Suara-suara binatang dia bisa menirukan. Ya, insya Allah beliau akan umroh bersama kita besok. Baik, Bapak Ibu. Kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa yang dimaksud? Jangan sekali-kali kau mati kecuali dalam keadaan Islam. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Hafidhu 'alal islami fi hali sihhatikum wa salamatikum litamutu 'alaihi. Itu yang warna kuning. Jaga betul ya keislaman kalian dalam keadaan sehat dan dalam keadaan kalian selamat sempat. Ya, supaya kalian mati dalam keislaman itu. Maksudnya apa? Ya mumpung sempat, mumpung sehat, mumpung tayang ngapa-ngapa, ayo Islamnya ditemeni. Sebelum datang wis ora sehat, wis angel ngapa-ngapa. Kowe kepengin Islam sing apik angel. Jadi kalau ada pepatah Jawa, ojo dumeh, ojo mumpung, ojo apa sih mana? Ojo goro, ojo dumeh, ojo mumpung. Kalau ini mumpung yang boleh. Baik, Bapak Ibu lihat ke sini. Halo, halo, ya. Tuh. Jadi mumpung yang boleh, yang mumpung yang seperti ini tadi saya sampaikan. Mumpung isi sehat, mumpung isi mumpung ngapa-ngapa gak bisa, ya ayo gitu. Kapan maning? Gitu ya. Kan sering saya sampaikan. Kita ini Pak Bu, anggarkan urusan dunia itu kadang diserempeng temenan. Ya. Tapi anggar urusan akhirat kadang engko-engko. Tapi alhamdulillah panjenengan wis membuktikan ini. Jadi nek jamaah ngapa kowe aja kalah karo jamaah sing senenge kur dolan-dolan tok. Kadang-kadang kalau kita mau dolan misalnya bukan karena mau ngaji ya. Kalau misalnya mau dolan, maring Bali, kumpul di depan Masjid Fastabiqul Khairat, ya. Terus kumpulnya jam 2 bengi, mangkat, nek telat ditinggal. Kowe jenengan turu apa ora kira-kira? Ora. Terus kira-kira men ora telat kepriwe? Halo? Malah sing turu nang Masjid Fastabiqul Khairat ya. Mau ketinggalan sih? Itu. Tapi kalau udah urusan akhirat kadang-kadang engkolah gitu. Ini naudzubillah. Sama seperti ini sebentar lagi kurban nggih. Itu ada orang yang tuku motor maling tayeng, tapi tuku sapi be wedhus bengkok. Gitu. Malah kadang-kadang ana wong sing ngeke, "Pak, motor daging sepodol, tuku sing anyar sing apa?" Wong bapak kan pensiunan ya ngomongnya, "Lah nyong pensiunan, Bu, duitnya setitik tok, Bang, nggo nyicil ya." Dewek mangan apa? Biasanya ibunya ngomong, "Ya ora apa-apa Pak, lah Pak. Nyong rela prihatin mangan tahu tempe ora apa-apa, sing penting motore." Kowe wong sing kuwi ana nang kene. Siki mangkat. Ora ya. Tapi ana ora sing ngeke, "Pak, tahun ngarep nyong pengen kurban lah." Lah kan nyong ora duwe duit, wong siki tahun siki wis 3,5 juta. Ya ora apa-apa lah, nyelengi yuk Pak. Nyong rela mangan apanane, sing penting tahun ngarep tayang korban. Nang kene ana wonge akeh,
Masya Allah. Jadi pada menang fitnah ya. Jadi begitu. Kenapa? Lihat ini. Li'annahu man 'asha 'ala syai' mata 'ala syai'. Itu yang ngeri. Karena kalau seseorang hidup didasarkan kebiasaan, insya Allah akhir hidupnya sesuai kebiasaannya. Itu begitu. Jadi kalau kita biasa hidup baik, insya Allah akhir hidupnya juga baik. Tapi kalau kita membiasakan buruk, ya akhir hidupnya buruk gitu. Jadi ya mumpung masih hidup, mumpung sehat, mumpung sempat, ya kita jadikan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Baik, kemudian ini, sing jenenge wong pinter itu bukan wong sing pinter golek duit, pinter ngomong, bukan itu. Pinter itu lihat ini. Yang namanya al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang namanya orang yang cerdas, orang yang selalu menghitung amalan dirinya. Ya, dia selalu mempersiapkan. Itu orang yang cerdas. Cerdasnya apa? Dia nyong urip ora dunia tok. Dunia itu sedela sing kekal apa? Akhirat. Ya enggak? Dunia itu sedela. Lah nyong anggar urip go masalah dunia, itu berarti orang mau cerdas. Baik Bapak Ibu. Terus, nah ini sudah sering saya sampaikan. Lihat ini. Ya. Umurnya kita itu belum bergerak telapak kaki kita di hari mana? Di padang mahsyar nanti sebelum diaudit 4 hal. Ternyata yang pertama diaudit adalah sejauh mana kita memanfaatkan waktu hidup kita. Tentang umurnya fi ma'afnah yang warna merah. Terlihat nggak Bapak Ibu? Mas? Terus, nah ini. Ya. Pada perkara apa kita habiskan. Terus yang kedua, ilmunya untuk apa kita gunakan. Kita ngaji ngapak, alhamdulillah ini usia ngapak sudah 2,5 tahun sejak awal pandemi. Jadi umur kita pada perkara apa kita habiskan. Bapak Ibu, nun sewu, perhatikan saya baik-baik, okay? Ini hitung-hitungan bodoh, okay? Ini udah sering saya sampaikan tapi saya ulangi lagi. Kita muhasabah diri kita sendiri. Hidup kita itu Pak, habis di 4 R. Ya, 4 apa? R terakhirnya. 1 apa? Kasur. 2 sumur atau dapur dulu. 3 sumur. Entong Pak. Urusan kasur nih. Kalau menurut anjuran Bu Dokter, kata dokter tidur siang berapa jam? 8. Sehari berapa jam? 24. 8 berapanya 24? Sepertiga. Berarti sepertiga hari tidur kan? Ya kan? Kalau sekarang umur kita 60 tahun, sepertiganya berapa? Berarti tidurnya berapa? Wis, bayang Pak. Ya, itu pun naik di rata-rata 8 jam. Padahal waktu kecil sampai usia 15 tahun mungkin tidur kita antara 10 sampai 15 jam ya Dok ya. Kurang lebih. Kue kepriwe. Ya, dari 60 20 tahun turu. Burung urusan dapur, urusan duit, urusan kehidupan. Kita itu kalau kerja seringkali kan lupa akhirat, Mbok. Wong kadang-kadang anggere wis kerja kowe wis ora peduli halal haram kadang-kadang. Ya, malah kadang-kadang saya paling enggak suka kalau ada orang ngomong wong sing haram be angel apa maning sing halal. Ki wong jam utek kepriwe ge. Wong di mana-mana tetap yang halal lebih banyak, ya kan? Tapi memang lebih menggiurkan yang haram. Coba. Sekarang coba dipikir baik-baik. Wong kita kalau kerja kadang-kadang nggak peduli halal haram. Kadang-kadang apa? Sikut kanan, sikut kiri, sundul, dhuwur, jejeg, isor, wal gendiwal apa-apa diuntal, ora bantal, ora kadal, ora aspal. Itu kadang-kadang begitu. Ya. Makanya saya berapa kali itu ada orang konsultasi ke saya, Ustadz gimana mensucikan harta saya? Dulu saya dapatnya begini. Luar biasa itu. Ya, coba berapa jam? Kadang-kadang kita kerja jam itu mangkat balik sore, ya kan? Itu. Nah, itu apa betul untuk ibadah? Apa betul nyari rezekinya karena Allah? Kalau tidak, ya berarti sia-sia waktu kita itu. Habis. Karena Ibnu Hazm pernah mengatakan apa? Kullu ni'matin la tuqarribu ila Allah fahiya baliyah. Semua nikmat yang tidak bisa menjadikan diri kita dekat kepada Allah itu adalah musibah atau siksa. Halo. Tambah sugih tapi barang sugih kok adzan dadi ora krungu. Halo. Maring masjid dadi ado.
itu berarti kekayaan kita menjadi apa? Musibah. Itu. Ya. Kita usahanya tambah sukses, tambah besar, tapi kemudian kita jadi jarang apa? Ngaji, jarang ibadah, itu juga musibah. Itu. Makanya hati-hati dengan hal itu, ya. Baik Bapak Ibu, umur kita, kemudian ilmunya buat apa? Hartanya dari mana untuk apa? Terus tubuhnya jadi tua, kisut, keriput, sing mone bregas dadi nelitik buyuten, halo. Itu untuk apa? Ini salah satu doa yang bisa kita baca supaya hidup kita penuh berkah, ya. Ikuti saya. Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfir li. Apa? Burung ya. Ini artinya, ya Allah, perbanyaklah hartaku, anakku, berkailah karunia yang Kau beri, panjangkanlah umurku dalam ketaatan kepadamu, dan baguskanlah amalku serta ampunilah dosaku. Bagus kan doanya? Ulangi. Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa abtil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfir li. Satu lagi. Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa abtil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfir li. Ketika Allah bersumpah dengan menyebut sesuatu, menunjukkan keutamaannya, ya, karena kalau semua makhluk yang Allah jadikan sumpah, berarti ada keutamaan yang luar biasa di situ. Ya, keutamanya apa? Ini bahwa 10 hari awal bulan Zulhijjah ini adalah hari-hari yang paling agung orang untuk beramal soleh di dalamnya setelah bulan Ramadan. Ini hadisnya. Ma min ayamin. Hadisnya lewat Mas, lewat doa awal hilal, lewat hadisnya. Terus, nah itu. Ma min ayamin al-amal sholihina habbu ilallah min hadi ayamin asr. Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih Allah cintai daripada beramal di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Amalannya apa saja? Slide berikutnya, Mas. Amalannya apa saja yang bisa kita lakukan? Maaf, slide sebelumnya, Mas. Nama yang memperbanyak ibadah. Setelah ini. Nah, ini. Jadi meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi perbanyak. Nah, diawali besok hari Rabu sore setelah tenggelam matahari, baca doa awal masuk bulan Hijriah. Ini doanya. Ya, sudah pernah hafal semuanya. Coba diulangi lagi bersama. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islami wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbi wa rabbukallah. Masya Allah. Itu doa yang dibaca setiap masuk bulan Hijriah. Kita mohon supaya memasuki bulan dalam keadaan iman, Islam, selamat, ya, rasa aman, dan mendapatkan taufik dari Allah. Itu nggih? Berarti hari Rabu setelah maghrib. Rabu besok. Sekarang kan Ahad. Rabu besok berarti tanggal berapa? 29 Juni atau akhir bulan Zulqa'dah. Baik, lanjutannya Mas. Perbanyak amal, ya. Dan amalan-amalan soleh ini apa saja, mau sholat 5 waktu dan
sebagainya. Itu insya Allah akan mengantarkan kita pada kebaikan. Bapak Ibu, ada sunnah yang hilang. Sunnah yang hilang adalah, ini penting karena jenengan banyak nanti pulang ke tempatnya masing-masing bisa menyebarkan, yaitu bertakbir, zikir dan berdoa sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah atau hari tasyrik. Sunnah yang hilang di Indonesia ini, takbiran yang ramai malah Idul Fitri, bener gak? Idul Adha malah sedelatok. Padahal yang sunnahnya Idul Adha itu takbirannya 13 hari. Paham ya? Berapa? 13 hari. Gitu. Coba dalilnya Mas. Dibuka satu. Nah ini. Ma min ayyamin a'dhamu 'indallahi wa habu ilaihi al-'amalu fina min hadhil ayyamin 'ashr. Fa'kthiru fihinna min at-tahlil wa takbir wa tahmid. Tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah, tidak ada pula amalan yang supaya di dalamnya kecuali 10 hari awal bulan Zulhijjah. Maka perbanyaklah kalian membaca apa? Tahlil, takbir dan tahmid. Ya. Slide berikutnya Mas. Bahkan Ibnu Umar dan Abu Hurairah di 10 hari awal bulan Zulhijjah setiap kali pergi ke pasar, beliau bertakbir. Dan orang-orang di pasar mendengar takbirnya ikut takbir karena mereka sudah tahu ilmunya. Kalau sekarang jenengan besok hari Kamis ke pasar takbir kayaknya di Mek Batuke ya. Kayak kumat apa ya? Badora gitu ya. Padahal ini sunnahnya. Lanjut Mas. Lihat ini, barang siapa menghidupkan sunnahku setelah mati, maka dia akan dapat pahala orang yang melakukannya. Dan sunnah takbiran sejak tanggal 1 Zulhijjah kan sudah mati. Paham gak? Tapi kita harus menyampaikan dulu ilmunya. Dan takbir ini ada dua Mas. Ya. Ada takbir mutlak, ada takbir apa? Muqayyad. Takbir mutlak itu takbir yang dibaca kapanpun, dimanapun, berapapun jumlahnya. Jadi dibaca tanggal 1 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Berarti sejak tanggal 30 Juni sampai 12 Juli. Kapan saja. Mau berjalan di kendaraan, ibu-ibu karo masak karo takbiran itu ya Bu. Halo? Bapak-bapak karo nyetir karo takbiran, maring pasar ya rengeng-rengeng Allahu Akbar, la ilaha illallah dan seterusnya. Begitu. Itu sunnahnya. Terus yang kedua, Mas, takbir muqayyad. Takbir yang terikat yaitu yang dibaca setelah selesai sholat fardu sejak 9 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah subuh. Jadi besok hari Jumat tanggal 8 Juli subuh, setelah sholat subuh takbiran, setelah sholat duhur takbiran, setelah sholat asar takbiran, setelah sholat isya takbiran sampai tanggal 12 Juni waktu asar. Ya, kapan takbirannya, Mas? Bisa langsung setelah salam. Jadi imam begitu salam langsung takbiran boleh. Kedua, bisa setelah baca astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram, baru takbiran. Atau setelah zikir setelah sholat. Jadi setelah jenengan zikir setelah sholat baru takbiran. Kalau jenengan jadi imam di masjid, di musola, diingatkan jamaahnya. Ya, jenengan memancing setelah sholat Allahu Akbar. Itu mulai tanggal 8 Juli hari Jumat waktu subuh, berakhir hari Selasa tanggal 13 waktu asar. Ini dalilnya, Mas. Ya, Ibnu Umar bin Khattab bertakbir setelah sholat subuh pada tanggal 9, tapi beliau berakhir pada sholat duhur tanggal 13. Ali bin Abi Thalib sampai asar. Berikutnya Mas, Ibnu Abbas sampai asar, Ibnu Mas'ud sampai asar. Kesimpulannya, athar dari para sahabat semuanya bertakbir muqayyad setelah sholat subuh pada tanggal 9 Zulhijjah sampai sholat asar pada tanggal 13 Zulhijjah. Lafaz takbirannya apa? Banyak. Ya, kita saja yang kadang kurang ngaji. Ya, kalau Muhammadiyah Allahu Akbarnya 2 kali, NU 3 kali, Hambali di Arab Saudi 3 kali. Semuanya didasarkan pada hadis yang sama Ibnu Mas'ud dengan lafaz yang berbeda. Semuanya boleh. Ya, halo? Wong ora takbiran ora apa-apa.
Tapi ya eman ya. Jadi ada yang Allahu Akbar 2 kali, ada yang Allahu Akbar berapa kali? Ada juga takbirannya yang kedua. Ini dipakai oleh Jamaatul Muslimin karena diambil dari kitab Subulus Salam Imam Sunani. Saya masih ingat awal saya baru pulang dari Mesir itu di Dukualu sempat geger karena sholat Idul Adha di lapangan Dukualu dipegang oleh Jamaatul Muslimin kalau tidak salah, dan dia langsung mimpin takbiran dengan model yang ini. Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar wa jallahu akbar ala ma hadana. Tanpa diberitahu ke jamaah, langsung dipimpin, langsung di gue. Ya jamaah geger. Hanya paman saya datang ke rumah saya bilang itu memang benar ada, ini kitabnya Subulus Salam, tapi menjadi fitnah karena tidak disampaikan dalam ilmunya. Halo? Langsung merubah apa yang sudah biasa dilakukan. Itu tidak salah, tapi ini tidak lengkap karena tidak ada apanya? Tahlilnya. Kan tadi diperintah perbanyak tahlil, takbir, tahmid. Kalau ini cuma apa? Takbir dan tahmid. Ada tahlilnya? Enggak. Itu bikin geger, hanya saya jelasin. Itulah contoh kalau orang tiba-tiba mengamalkan sesuatu, memang ada dasarnya, tapi kalau tidak disampaikan jadi fitnah. Dan yang ketiga, takbirannya Salman Al-Farisi. Takbirannya malah simpel, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro, diulang-ulang terus. Tapi ini tidak ada tahmidnya, tidak ada tahlilnya. Berarti ya sudah, ikutilah yang biasa dan itu memang banyak dilakukan oleh para ulama. Imam Sunani membuat catatan, lihat yang warna kuning Bapak Ibu, lihat. Ya. Penjelasan tentang lafaz takbir sangat banyak dari beberapa ulama menunjukkan bahwa hal ini longgar. Karena memang ayat yang memerintahkan takbir itu longgar. Jadi boleh pakai takbir yang manapun, tetapi yang lebih lengkap yang biasa kita baca itu. Paham ya? Bagi yang Muhammadiyah berarti 2 kali. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Yang NU silahkan 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jelas? Ya. Sing ora bener, sing lagi takbiran malah nyanyi kayak gitu ya. Itu aja. Jadi memang ada dalilnya. Berikutnya, puasa tanggal 1 sampai 9. Puasa dur boleh. Puasa sebagian afdol. Paham nggak? Karena dalilnya begitu. Rasulullah pernah puasa 9 hari, tidak ada keterangan. Berarti secara umum bisa 9 hari itu. Secara umum afdolnya di mayoritas. Mas lewat Mas, sampai ke kesimpulan Mas. Nih, yang warna hijau lewat ya ini. Jadi boleh berpuasa penuh 9 hari, boleh di mayoritas. Jadi besok dari hari Kamis depan sampai Kamis depannya boleh puasa full, boleh beberapa hari saja. Wong orang puasa boleh, tapi ya eman, begitu ya. Begitu. Jadi itu. Kemudian bagaimana dengan puasa tarwiyah? Niat khusus puasa tarwiyah, hadisnya lemah bahkan palsu. Ya, coba Mas ditampilkan. Ya, jadi ini hadisnya dan kelemahannya Mas berikutnya. Karena ada 2 penyakit di perawi namanya Al-Kalbi dan Ali bin Ali Al-Himyari. Al-Kalbi itu pendusta, hadisnya itu palsu, sedangkan Ali bin Ali Al-Himyari lewat Mas itu lemah. Jadi tidak kuat dalil yang mengatakan puasa tarwiyah pahalanya 1 tahun. Paham Pak? Bu? Tapi kalau puasa tanggal 8 Zulhijjah tidak berniat tarwiyah, tapi berniat bagian salah satu dari 9 hari awal bulan Zulhijjah, boleh nggak? Pahalanya besar nggak? Ya sudah, itu yang sahih. Paham? Kesimpulannya Mas. Nah ini. Jadi berpuasa hari tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah disyariatkan sebagai bagian dari puasa sunnah awal bulan Zulhijjah. Tidak perlu meyakini ada keutamaan khusus puasa hari tarwiyah. Paham? Nah itu. Jadi yang sahih itu tanggal 1 sampai 9 semuanya boleh, beberapa bagian boleh, dan yang paling kuat berikutnya Mas, puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Ada kemungkinan besok terjadi perbedaan hari baik Saudi maupun pemerintah Indonesia karena posisi hilalnya limit.
besok pada Rabu sore hilal itu baru 1,1 menit 58 derajat. Dan ukuran pemerintah 3 derajat. Tapi kemungkinan di Arab Saudi sudah terlihat. Jadi ada kemungkinan Muhammadiyah dengan pemerintah pasti berbeda. Tapi dengan Arab Saudi ada kemungkinan berbeda juga. Paham ya? Ya, karena memang posisi hilalnya kecil. Pemerintah 3 derajat, Muhammadiyah di atas 0 derajat sudah masuk, Arab Saudi tergantung melihat. Dan Arab Saudi akan meruqyah pada hari Rabu sore. Kalau terlihat, maka Arab Saudi sama dengan Muhammadiyah. Ya, dan kemungkinan besar iya. Ya, karena di sana lebih dulu karena hilal terbit dari arah barat. Halo? Paham ya? Jadi kalau begini, Bu, kalau jenengan puasa kok beda, puasa Arafahnya kok beda dengan Arab Saudi. Boleh nggak puasa Arafah pada saat jamaah tidak wukuf, gitu ya? Jawabannya boleh. Ini kesimpulannya, Mas. Saya cepatkan saja bahwa Nabi sudah melakukan puasa Arafah sebelum ada haji. Paham ya? Dalam riwayat Nabi mulai puasa Arafah malah tahun 2 Hijriah, sedangkan haji mulai dilakukan tahun 10 Hijriah. Dan Nabi sudah menyebutkan sebagai puasa Arafah. Berarti boleh puasa Arafah sekalipun tidak bertepatan saat wukuf. Jelas ya? Nah, itu kesimpulannya. Berikutnya, Mas, yang ketiga, terus menjaga kuku rambut. Nah, bagi yang berkurban, jagalah kuku rambutnya tidak dipotong sampai hewan kurbannya disembelih. Ada khilafiyah, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, dan yang lebih kuat hukumnya makruh memotong kuku dan rambut bagi yang berkurban. Halo? Makruh, berarti kalau karena sesuatu dipotong rambutnya dan kukunya boleh nggak? Yang dipotong kuku rambutnya orangnya atau hewannya? Orangnya, terus Mas, bukan hewannya. Pendapat yang mengatakan kuku hewan dan rambut hewannya itu pendapat yang sah, yang jarang dijelaskan oleh para ulama. Pendapat yang terkuat adalah orangnya. Dan kalau sekeluarga, 1 kambing atau 1/7 sapi untuk 1 keluarga, yang menjaga kuku rambutnya siapa? Kepala keluarga saja, bapak ketok. Berarti ibunya tetap dipotong, Bu. Kecuali sing niat ndawakna nggo ngrewek bapake. Mulane bapaknya jadi kering, dikerwaki bae ya. Begitu, jelas ya? Jadi itu akan mendapatkan keutamaan pahala ketika kita tidak memotong kuku dan rambut saat kita hendak berkurban sampai hewannya disembelih. Berarti mulai Rabu besok maghrib sampai hewan kurbannya disembelih, bagi yang niat berkurban menjaga kuku dan rambut tidak dipotong. Gitu ya, termasuk rambut dimanapun, kumis, ketiak, jenggot manapun, bulu kemaluan juga enggak. Wong orang kayak gue jarang ya, Pak. Baik, terus berikutnya, Mas, beridul adha. Nah, ini saya langsung ke sunnah yang hilang. Terus Mas, Idul Adha langsung ke dalilnya saja, Mas, yang kita harus memperbanyak hadir di tempat kurban. Terus nggak ada, dah Mas. Jadi Bapak Ibu, ada sunnah yang hilang. Nabi dulu diceritakan oleh Hafsah kalau tidak salah, kami diperintah semuanya untuk keluar pada hari raya, baik kurban maupun Idul Fitri, gadis-gadis pingitan, wanita haid, semuanya untuk datang ke tempat sholat id, hanya tidak bergabung dalam shaf sholat. Ini yang sunnah sudah hilang. Jadi sunnahnya itu semua saat hari raya kumpul di tempat sholat id, termasuk wanita-wanita yang haid. Kadang-kadang di kita itu aku lagi haid lah tunggu mah baik, itu malah kehilangan sunnah. Ya, justru diperintahkan untuk kumpul semua. Untuk apa? Mendengarkan tausiah saat khutbah id itu. Hanya wanita yang haid tidak gabung dalam shaf, tapi mereka di belakang menyendiri. Ya, artinya tidak gabung dengan orang-orang yang sholat. Jelas Ibu ya? Halo? Besok kalau hari raya, jangan karena alasan haid tetap di rumah. Apa maning sing ora haid? Ya, maka diutamakan segera berangkat menunaikan sholat id, karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat id sekalipun sunnah hukumnya. Paham ya? Jadi eman-eman orang menangis sholat id. Dan hati-hati para wanita, kalau sholat id bukan kontes pakaian. Halo?
Jadi pakailah baju yang tidak menimbulkan fitnah. Syukur yang sudah menutup aurat, jadi tekan lapangan langsung sholat, orang perlu nganggo mukena. Paham nggih? Ya, terus pupure ora usah kandel-kandel mbok ngentut. Engko tekan lapangan ngentut, pupure wis kadung, kandel, lipstike kandel, wudu maning ora? Ya eman-eman. Akhirnya pada tayamum. Ana ora hukume bertayamum karena menjaga make up. Gak ada. Gitu ya. Jadi, nah, terus berikutnya sholat Idul Adha sudah Mas? Ya, jangan ketinggalan sholat Idul Adha. Ini kemudian berikutnya mendengarkan khutbah, boleh mengucapkan selamat hari raya kepada sesama muslim dengan kalimat-kalimat yang baik selagi tidak mengandung dosa. Kemudian berikutnya Mas, berkurban. Ini sunnah Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi jangan sampai ketinggalan berkurban. Perjelasan tentang kurban sudah pernah saya bahas di Zulhijjah mendekatkanku kepadanya. Buka aja di Fast TV. Dengan ingat kembali, juga sudah saya sebar materinya dulu di grup ngapak. Yang belum nanti japri aja ke admin, kita share kembali. Itu ya. Jadi jangan sampai kehilangan kesempatan untuk berkurban. Insya Allah kalau kita berusaha bisa. Sekarang rata-rata 3.200.000 ya. 3 juta sampai 3,5 juta untuk kurban. Itu keutamaan yang besar. Berikutnya Mas adalah bertakbir muqayyad dan terakhir berzikir di hari tasyrik. Terakhir Mas, berzikir di hari tasyrik. Nah, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik, hari orang makan, minum dan berzikir. Maka sebagian besar ulama mengatakan berpuasa di hari tasyrik hukumnya haram karena hadis ini. Ya, jadi jangan berpuasa di hari tasyrik, pokoknya dengan kesolehan. Saking soleh, waktu yang untuk makan minum malah nggak puasa. Demikian ya.